ini ingin menggali potensi Ibu Putri kaitannya dengan sebagai calon guru penggerak. Jadi menurut Ibu Tri, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dari kegiatan calon guru penggerak yang Ibu Tri ikuti? Ya, terima kasih. Ya, mengenai proses selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah saya lakukan sebagai pencapaian selama 1 bulan tersebut, ya alhamdulillah untuk prosesnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian di situ kan kami saat mengikuti kegiatan ada penyelesaian, ada beberapa modul yang harus kami selesaikan. Nah, itu ada modul 1 yaitu mengenai filosofi dari Watara. Kemudian di situ juga yang pada modul 2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan alhamdulillah saya sudah mulai menerapkan dan sudah saya laksanakan dalam kelas saya mengenai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh pengajar Dewantara. Ya, luar biasa Ibu telah melaksanakan hasil pembelajaran dari modul 1 dan modul 2. Selanjutnya, bagaimana dukungan dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah dan teman sejawat kepada Ibu dalam Ibu mengikuti program guru penggerak ini? Mengenai dukungan dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah saya, dari rekan sejawat, dari guru, bahkan dari siswa, alhamdulillah juga selama saya mengikuti guru penggerak, banyak sekali dukungan, motivasi, dorongan, bahkan dari kepala sekolah saya sendiri. Alhamdulillah kami mendapat dukungan sepenuhnya. Kemudian untuk rekan-rekan teman sejawat juga memberikan dorongan. Kemudian untuk rekan guru juga memberikan semangat. Mereka tidak putus-putusnya memberikan semangat kepada saya dan kepada anak-anak saya juga di kelas. Mereka tambah semangat untuk belajar. Maka menurut Ibu, bagaimana caranya belajar yang lebih bersemangat lagi? Ya, luar biasa Bu. Ternyata dukungan dari teman sejawat, kepala sekolah dan siswa saling mendukung. Selanjutnya Bu, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan ini, baik dengan fasilitator maupun instruktur, tentu ada harapan dan kekhawatiran seperti yang pernah juga di kolaborasi waktu laboratorium orientasi mengenai kekhawatiran, harapan dan kekhawatiran. Kira-kira apakah harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan sama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran saya? Ya jelas itu ada banyak harapan. Pertama, harapan saya adalah saya harus harapannya bisa menyelesaikan program-program guru penggerak dan dapat mengimplementasikan ke dalam kehidupan saya sehari-hari, terutama saya sebagai seorang pendidik saya, dan bisa memberikan juga ke teman-teman saya supaya mereka juga bisa merasakan apa yang saya rasakan, mereka juga bisa mendapatkan ilmu yang saya dapat. Kemudian kekhawatiran saya juga saya khawatir karena ini prosesnya belajar daring. Nah ini kan melalui Zoom, apa semua itu kan lewat jaringan Pak ya. Ya biasanya saya terus terang Pak, kendala ya di sini adalah jaringan. Ya apalagi tempat saya di sini dekat gunung, banyak tanaman apa ya. Ya kendalanya biasa jaringan. Jadi luar biasa walaupun ada kendala. Selanjutnya, apa kekhawatiran yang sebelumnya Ibu rasakan itu terjadi? Maksudnya pada saat awal mengikuti kegiatan ini, pada Lokakarya itu ada kekhawatiran dan apakah kekhawatiran saat ini terjadi? Kayak kekhawatiran saya tadi misalnya saat coba ya, ada kendala. Oh ya, salah satunya kekhawatiran saya tadi kan jaringan. Saya
Ternyata terjadi Pak, iya ternyata terjadi. Tapi alhamdulillah juga ada yang lancar dan ada beberapa pertemuan saat Zoom. Nah itu kemarin hujan deras, hilang jaringan. Kemudian saya beralih tempat, berpindah tempat mencari jaringan lagi. Sempat saya terkeluar dari kegiatan Zoom di room. Kemudian saya berusaha lagi masuk lagi, alhamdulillah bisa. Ya, luar biasa. Jadi walaupun kekhawatiran yang dirasakan itu terjadi, namun luar biasa ibu tetap berusaha bagaimana bisa menyelesaikan tugas untuk ya. Kemudian apa harapan-harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran 1 bulan? Harapan-harapan yang sudah terwujud Pak ya. Harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran 1 bulan. Alhamdulillah saya sudah dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ saya belajar yang tadinya saya mungkin berpihak kepada guru, hanya kepada saya, mungkin diri saya, tidak memungkinkan pada murid. Sekarang saya sudah lebih fokus ke murid. Ya, jadi siswa yang lebih aktif. Jadi kita memberikan hak sepenuhnya kepada murid. Jadi pembelajaran berpusat kepada murid. Jadi lebih aktif murid, lebih kritis murid. Dan menuntun ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Luar biasa. Dan memang itu harapan dari kegiatan guru penggerak ini, program guru penggerak ini menginginkan agar guru dalam melaksanakan pembelajaran berpihak kepada murid. Luar biasa. Selanjutnya, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan guru terhadap ibu dalam melakukan pembelajaran daring? Dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama saya melakukan daring, dukungannya alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah saya sangat mendukung sekali. Mungkin di sini kemarin kurang jaringan wifi Pak. Alhamdulillah dengan mengikuti guru penggerak ini, karena kita mendapatkan ilmu baru buat kami, buat saya dan kami semua di sekolah, sampai mengadakan wifi, pembelian wifi kembali ya. Ada. Kemudian kalau saya mungkin saat Zoom terus ada sementara mengajar yang mungkin dikondisikan waktunya. Begitu juga teman-teman mengerti dengan benar. Jadi kami saling kolaborasi, saling membantu. Ya, luar biasa. Berarti di sekolah ibu telah terjalin kolaborasi serta saling mendukung dalam pelaksanaan program ibu mengikuti program guru penggerak ini. Berdasarkan pembelajaran filosofi KHD Ki Hajar Dewantara yang sudah ibu pelajari, apa ada perubahan yang dilakukan ibu di ruang kelas? Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi, Assalamualaikum. Tentunya ada perubahan yang bicara nih, ada barekam di Kak. dalam kelas, yaitu Ada barekam, buat pertama video. saya sebelum waktu itu ada budaya di sekolah saya itu 5S, yaitu harus 5S, salam, senyum, sapa, santun, nah itu ada saling berjabat tangan, itu harus saya budayakan. Kemudian ada juga program kami yaitu lisan, lihat sampah ambil, nah itu juga ada. Kemudian pembelajaran berpusat kepada murid, kemudian terutama yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak betah. Bagaimana kita membuat kreasi dalam pembelajaran dan selalu menerapkan, kita sebagai guru harus menerapkan yaitu trilogi pendidikan, ya, yaitu pengasuhan buku lodok, pengasuhan kapsul, dan buku penilaian itu harus ada. Ya, luar biasa. Jadi sudah banyak yang ibu perbuat berdasarkan pembelajaran filosofi belajar Dewantara. Selanjutnya Ibu Tri, apa saja pembelajaran yang ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong ibu untuk melakukan perubahan? Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk melakukan mendorong perubahan saya, yaitu pembelajaran yang saya dapatkan pertama saya memahami karakter peserta didiknya, itu yang utama. Karena itu dalam pembelajaran sebagai seorang pendidik saya harus mengetahui karakter, kemudian mendidik peserta
saya selalu memberikan hukuman-hukuman ya, supaya anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran. Luar biasa. Selanjutnya bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan dalam kelas? Mengenai respon, alhamdulillah apa ya? Untuk peserta didik saya sangat antusias dengan adanya perubahan-perubahan dalam saat saya mengajar. Mereka lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran karena saya memberikan kebebasan kepada mereka. Misalnya mengutarakan pendapat di depan kelas, sehingga mereka sangat respon. Sangat bagus. Luar biasa. Selanjutnya, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut perlu dikembangkan ya? Selanjutnya, apakah ada hal yang perlu diperbaiki ke depannya? Kalau saya untuk hal yang lebih baik, saya perbaiki pertama metode pembelajaran saya, ya bagaimana supaya tidak berpusat kepada guru, tetapi pembelajaran berpusat kepada murid. Gitu. Dan kemudian saya harus meningkatkan bagaimana supaya anak belajar itu lebih aktif kembali. Jangan cuma pembelajaran itu di dalam kelas, tetapi saya membawa anak-anak ke lingkungan sekitar. Ya. Saya akan perbaiki itu supaya lebih semangat lagi, kemudian lebih kreatif dalam membuat FKPD, KS. Selanjutnya Bu, dari aksi nyata yang Ibu lakukan sesuai dengan pembelajaran yang Ibu mampu, apa saja aksi nyata yang telah Ibu lakukan? Untuk aksi nyata yang sesuai dengan pembelajaran yang saya mampu, alhamdulillah sudah mulai saya membuat, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dengan cara saya membuat video pembelajaran, kemudian anak-anak mempraktekkan. Kan biasanya hanya teori, Pak ya, hanya teori. Sekarang saya mempraktekkan, istilahnya mungkin ada di situ teori, saya mengikuti dipraktekkan dalam bentuk nyata. Anak-anak mulai merangkai. Misalnya kemarin saya membuat rangkaian seri, nah itu saya perlihatkan bahwa oh ini bentuk kabelnya, ini bentuk lampu. Selama ini mungkin hanya lewat gambar. Nah kemudian mereka mulai merangkai sampai membuat hasil yang jadi dan mempresentasikan di depan. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu telah melaksanakan pembelajaran dari hal yang konkret, hal yang abstrak menjadi hal yang konkret ya, dari hal yang menjadi hal yang nyata. Luar biasa Bu. Kemudian dari penerapan tersebut, apakah pembelajaran Ibu yang dapat simpulkan dari perusahaan aksi nyata itu? Ya, dari perubahan aksi nyata tersebut bisa saya simpulkan di mana pembelajaran sekarang harus berpusat kepada murid. Kemudian kita harus mengembangkan kreativitas murid. Kemudian sebagai seorang pendidik kita jangan monoton, tetapi kita harus bisa menuntun murid supaya lebih mengembangkan minat dan bakatnya mereka yang terpendam. Kemudian di aksi nyata saya juga, saya harus berkolaborasi selain di dalam kelas dengan siswa, saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru, kemudian kepala sekolah. Saya selalu juga minta pendapat sama mereka bagaimana kegiatan saya di dalam kelas. Ya, luar biasa yang sudah dilakukan. Selanjutnya, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan ke dalam jurnal atau refleksi mingguan? Untuk perubahan konkret yang telah saya lakukan, itu alhamdulillah saya sudah mulai membuat jurnal. Ada jurnal Pak yang saya buat. Mingguan alhamdulillah sudah Pak saya tuangkan ke dalam. Kemudian selain menuangkan ke dalam jurnal, apakah Ibu melakukan refleksi terhadap pembelajaran? Setelah saya menuangkan jurnal, saya tetap melakukan refleksi pembelajaran supaya saya bisa mengetahui jauh mana pembelajaran saya, supaya bisa mengukur di mana kekurangan saya. Jelas saya tetap membuat refleksi. Luar biasa bagus sekali Bu.
Kemudian ini mengenai pembuatan kerangka portofolio ya. Media atau platform apa yang digunakan untuk membuat portofolio ya, jadi ibu telah melaksanakannya juga ya. Ini dilaksanakan. Bagus ibu. Selanjutnya komponen-komponen yang dituangkan ke dalam portofolio digital Ya, jelas buka ada latar belakang, kemudian aksi nyata, dan di mana dalam aksi nyata ada perencanaan, kemudian bagaimana pelaksanaan saya dalam aksi nyata, kemudian refleksi. ya, bagus, luar biasa. Selanjutnya seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan ibu buat? Adapun bentuk penyajian digital saya, yaitu yang saya buat tentang kemarin saya kan waktu pembelajaran itu lewat foto-foto ya, aksi nyata itu berarti foto-foto bercerita. Ya, kegiatan foto bercerita, ya foto kemudian saya buat menjelaskan dari kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kemudian membuat video. Ya, bagus sekali ibu. Selanjutnya kompetensi apa yang sudah baik menurut ibu dan jelaskan apa alasannya? Kompetensi ya. Ya, ini maksudnya kompetensi yang berkaitan dengan guru penggerak. Terima kasih untuk kompetensi yang sudah baik. Mungkin di sini kalau kita sebagai guru penggerak, jelas kita di sini sebagai pemimpin pembelajaran ya, sebagai pembelajaran. Jadi kompetensi di situ yang sudah baik buat saya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Saya berusaha bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik untuk anak didik saya, memberikan contoh yang baik, sopan santun, keteladanan, baik kepada misalkan ibu saya dan kepada warga sekolah yang ada di sekolah saya. Iya, sangat bagus Bu, luar biasa. Selanjutnya kompetensi apa yang perlu ibu tuangkan? Kompetensi apa yang ibu perlu tingkatkan maksudnya kita tuangkan? Kompetensi apa yang perlu ibu tingkatkan dan berikan alasannya? Untuk kompetensi tadi kan berkaitan dengan yang pertama Pak ya. Kompetensi pertama saya itu kompetensi yang diberikan ke pemimpin pembelajaran, kemudian pengembangan diri orang lain ya, itu kan yang saya miliki, harus pengembangan diri dan orang lain. Di sini yang perlu saya tingkatkan adalah di yang bagian ketiga, itu manajerial sekolah dan pengembangan sekolah, itu Pak yang perlu saya tingkatkan. Kalau yang sudah saya berikan ini yang berdua mungkin pemimpin pembelajaran saya harus memiliki, pengembangan diri dan orang lain alhamdulillah sudah saya terapkan. Yang perlu saya tingkatkan adalah manajerial sekolah dan pengembangan sekolah, karena itu luar biasa harus berkaitan dengan forum yang pemahamannya harus sangat bagus. Ini bagian yang terakhir itu setelah ibu mengetahui umpan balik, apa ada perubahan rencana ibu? Apa saja perubahan? Ya, setelah ini ada umpan balik tadi, apakah ada perubahan rencana? Mungkin sebelumnya ibu punya rencana bagaimana, ini setelah adanya umpan balik dari kegiatan pendampingan ini, apakah ada yang mau ibu rubah dari rencana semula maksudnya? Setelah mengetahui umpan balik, apakah ada perubahan dari rencana sebelumnya saya dengan adanya kemungkinan ini? Mungkin yang pertama, saya tetap melakukan umpan balik tersebut Pak, tetap melakukan umpan balik tersebut. Yang kurang saya akan perbaiki ya. Kalau masalah rencana saya membuat kegiatan tetap melaksanakan, tapi saya tetap memperbaiki kembali apa yang kurang. Ya, luar biasa semangat ibu dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Kemudian apa pembelajaran atau ide yang ibu dapatkan
proses pendampingan ini? Adapun pembelajaran atau ide baru yang setelah saya pendampingan ini Pak ya, Insya Allah saya akan melakukan hal-hal yang baru. Dan Insya Allah dari akan menerapkan dan membuat perbaikan proses pembelajaran ke depannya dengan memaksimalkan bagaimana merefleksi diri saya dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya akan lebih saya tingkatkan kembali. Nah, yang terakhir Ibu Tri, apakah yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan hari ini? Jadi boleh silakan Ibu Tri berpendapat menurut Ibu Tri apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya. Untuk yang sudah baik yang sudah baik dan tentunya saya sudah mulai menerapkan pertama tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu mengenai pembelajaran, sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian terlibat dalam kegiatan dalam kelas, maksudnya aktif dalam pembelajaran, baik itu dalam kelas maupun kegiatan pembelajaran yang ada di luar kelas. Kemudian selain itu untuk teman-teman juga, misalnya untuk teman-teman selalu meningkatkan kolaborasi, selalu minta pendapat bagaimana saat saya mengajar di dalam kelas itu saya mengajak teman saya masuk ke dalam kelas untuk merefleksi sejauh mana saya mengajar, ataupun ada masukan atau apa, nah itulah sebagai perbaikan saya ke depannya. Sangat luar biasa. Jadi Ibu Tri untuk pendampingan hari ini sangat berkesan bagi saya ya. Ternyata saya dapat menggali informasi mengenai kompetensi yang Ibu miliki sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ibu tetap terus semangat mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini sehingga Ibu 5 bulan ke depan sudah menjadi guru penggerak. Ya, terima kasih Ibu Tri telah meluangkan waktunya. Ya, semoga tetap sehat, semangat,